الله من الشيطان الرجيم. Ayat 9 Ibu. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم. Baca dulu Ibu. Ya, sampai ism ya. Ulang. Fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Sampai situ. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Oke. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Ya, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yarfa'illah. Yar. Wallahu bima ta'maluna khabir. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا
tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kuat Ibu? Ya, Dzalika khairul lakum wa athhar. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa tawallahu qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Oke, sampai 14 dulu Ibu, silakan. Dari 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum wala tatanajaw bil ism. Dari sekarang. Fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wa taqwa wattaqullaha allazi ilayhi tuhsyarun. Ya ayuha, ya wahai allati orang-orang yang aman mereka beriman. Ida apabila karena zaitun kamu bicara Asia, pala maka janganlah
antara jauh kamu secara rahasia istri dengan berbuat dosa dengan istri berbuat dosa walaupun dan pemusuhnya berbuat dosa wa maksiat dan mendurhakai Rasul Fatana jauh dan bicara rahasia birri dan kebaikan takwa dan dengan takwa wattaqu dan bertakwalah Allah kepada Allah alladzi yang ilahi kepadanya baru kamu kembalikan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, maka janganlah kamu berbicara rahasia untuk berbuat dosa, bermusuhan, dan mendurhakai Rasul. Dan bicarakanlah dengan yang menimbulkan kebaikan dan takwa, dan bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Oke, baik Ibu. Baik, pertama ya ayuha wahai ya. Alladzina orang-orang yang amanu fi ilmaldi. Dhamir mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Idza apabila tanajaitum fiil madhi. Tanajaitum. Nah, ini yang menjadikan dia ciri madi. Fa'altum tanajaitum fiil madhi dhamir antum. Kalian berbicara rahasia, bisik-bisik ataupun ngobrol kayak kemarin itu, Bu. Ya. Ngobrol berdua, orang ketiganya nggak paham. Nah, ini juga berbahaya ya. Ini nggak boleh. Nah, adabnya kemarin tidak boleh ya berbisik-bisik ya ketika bertiga. Atau setelahnya, ataupun maksudnya kalaupun bertiga, berempat, dia bertiga, yang ini jadi satu ditinggalkan. Nah, apalagi di sini kaitannya dengan apabila kalian berbicara rahasia, makalah jangan tatana jauh. Nah, ini sama dengan tanajaitum, cuman di ini fiil mudhari. Bedanya tanya, coba Ibu. Yang tadi tanajaitum, tadi depannya cuma satu. Yang ini tanya double. Tatana jauh. Ini. Jadi kalau yang ini penandanya tadi depan, yang tadi penandanya tum sebagai fiil madhi. Iya. Makanya yang tadi Ibu tanya fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, tum. Nah, ini cirinya di tum nih. Kalau ada tumnya berarti fiil madhi. Tanajaitum fiil madhi. Adapun yang ini tanya double. Tatana jauh. Kalian berbisik atau berbicara rahasia. Jadi jangan kalian berbicara rahasia. Bi dengan al-ismi, dosa. Wa dan al-udwan, permusuhan. Nah, jangan berbisik-bisiknya tentang perkara dosa atau mengajak ke arah permusuhan. Ini jangan nih. Nah, ini muatannya Ibu. Nih. Ini muatannya kalau isinya itu tentang dosa ya, ataupun obrolannya tentang dosa ataupun tentang niat yang buruk, permusuhan, maka di sini dilarang, tidak boleh. Kemudian wa dan maksiat. Maksiat Rasul. Ya, bermaksiat kepada Rasul. Kalau yang dibahas jelek, maka di sini tidak boleh. Nah, ini. Kemudian watana jauh. Nah, kalau ini perintah. Amar, betul. Wa dan tanah jauh di sini perintah. Berbisiklah. Iya, mirip-mirip ya. Tanah jauh ini amar perintah, berbisiklah, berbicara rahasialah, bil birri wat taqwa. Ya. Bi dengan al birri kebaikan, wa dan takwa. Nah, betul ya. Jadi di sini Ibu berbicara rahasia di ayat ini itu dilihat dari muatannya. Kalau yang dibahas dosa, maksiat, ngajak keburukan, pelanggaran, maka ini diharamkan, dilarang. Tapi kalau muatannya membahas kebaikan,
ngajak pelan-pelan, yuk kita ngaji yuk, misalnya gitu. Dari kecil. Nah, itu ada lain nih. Nanti itu ada lain ya. Jadi satu muatannya dulu. Kalau muatannya buruk, maka itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau muatannya baik, ini hukum asalnya boleh. Bahkan di sini dikatakan kalau kalian mau berbisik-bisik, bahaslah hal kebaikan dan ketakwaan. Boleh. Nah, Kalau klarifikasi, Pak Ustaz, umpama ada orang contoh ini enggak begitu sebenarnya gitu umpamanya gitu, itu karena tuh apa itu? klarifikasi Ibu, nggak maksudnya bisik-bisik berdua obrol. Yang ini maksudnya adalah berbisik-bisik. Ya, atau misalkan nih Ibu barengan nih. Ah, yang ini cuma ngobrolin berdua di sini. Nah, Begitu dan gini gitu. nah, ini dilarang ya, maksudnya kita jangan ini. Jadi kalau mau ngobrol ya kerasin aja gitu loh. Jadi tidak ada yang apa namanya berburuk sangka nanti. Ih, ini ngomongin kita ini kan berdua asik sendiri ngomongin apa sih gitu ya. Nah ini ya meskipun hukum asalnya boleh ketika muatan yang dibahas adalah kebaikan, ya kebaikan. Nah kemudian ayat 9 penutupnya wa dan ittaku ya ittaku fiil amr bertakwalah ya Allah Allah bertakwalah pada Allah alladzi yang ilaihi ila kepada hinya tuh syarun fiil mudhari majhul ya tuh syarun kalian dikumpulkan atau di ya betul kalian di sini dikembalikan ya Karena ada dia. Kumpul kumpulkan kembali. Tadi namanya berikan beda ya tuh syarun fiil mudhari majhul yang mana ittaku fiil amr nah, dari kata padang mahsyar Ibu. Tahu padang mahsyar? Ya, yang sini apa? wat yang mana Ibu? Wattaku, takwa, isim. Nah, kalau wattaku, itakunya fiil amr. Ya, sebelahnya. Oke. Jadi bertakwalah kepada Allah yang kepadanya ya kalian dikembalikan atau maksudnya di sini sebenarnya tuh syarun dikumpulkan. Ya, itu. Oke. Yang artinya apa Ibu? Yang bisik-bisik nanti bisik-bisik bakal ketahuan ngobrol apa, bakal dikumpulin, bahkan dihisap ditanya satu-satu. Ya. Oke. Itu ayat 9. Lanjut 10 Ibu. Ladina amanu la yaksau bitarmihim Allah Isra'an ila bi'idnillah Allah bila yatawakkal Adil. yang tamat kali itu. Allah bila yatawakkal mu'minun inna sebenarnya najwa pembicaraan tentang Asia min dari syaiton setan liyah juna agar liyah juna yang bersedih aladina orang-orang yang amanu beriman walaisa wa dengan laisa membicarakan bidori mengakibatkan mengakibatkan bencana di mereka syai'an tidak sedikit pun ilah kecuali biiznillah dengan seizin Allah Allahi dan Allahi dengan seizin Allah Wal yatawakkalil
Mm-mm. eh, orang-orang bertakwa dan beriman. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Mm-mm. Bertakwa. Sesungguhnya Mm-mm. pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan Mm-mm. agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Bagus. Nah ini ya. Baik itu ya. Di sini innama sesungguhnya hanyalah an-najwa. An-najwa tadi bisik-bisik tadi. Tanajai najwa. Kata bendanya najwa. Ya. Pembicaraan rahasia. Ya. Meskipun secara kalau kita bilang ayat ini berkaitan dengan siapa? Orang-orang munafik maupun orang-orang Yahudi. Ya. Yang mereka sering berbisik-bisik di hadapan, terutama munafik ini ya, berbisik-bisik di hadapan orang-orang beriman. Ya, banyak itu nanti kejadiannya. Apalagi kalau nanti kita di surat Al-Hasyr itu ya, di mana mereka lebih kong kali kong kepada Yahudi dibandingkan kepada orang-orang beriman. Jadi seolah orang-orang Yahudi itu dikuat-kuatin nih. Udah nggak apa-apa, ya. Kita sama-sama lawan Muhammad, ya. Dan mereka ngejanjiin, kalau kalian diusir kita keluar bareng. Ya, kalau kalian perang kita bantu, gitu. Orang munafik benar ngompor-ngompori, ya. Pas Yahudinya diusir, diem aja mereka. Jadi dikompor-kompor ini Bu. Ya, pas ini lepas tangan Ibu, cuci tangan. Oke. Nah, di sini dikatakan innaman najwa ya, sesungguhnya hanyalah an-najwa tadi, bisik-bisik rahasia tadi, minasyaiton. Nah, di sini jelas nih, min dari asyaiton, dari setan. Ini bisa menjadi apa Ibu? Senjata ataupun perantara setan masuk. Yang mana menjadikan apa? Nah, ini poinnya nih. Liyah zuna. Li dibagi atau agar di sini yahzuna fiil mudhari, ya, kita dengarnya la tahzan sama bersedih, ya, agar dia bersedih fiil mudhari. Alladzina orang-orang yang amanu beriman, ya. Jadi di ayat ini dikatakan sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan agar apa? Untuk membuat orang-orang yang beriman bersedih. Nih, ya inilah makanya adab tadi kita bilang Ibu, adab di antara sesama muslim pun kita dilarang nih. Kalau bertiga, berdua bisik-bisik, yang satu nggak diajak. Kenapa? Dikhawatirkan adalah menjaga perasaan yang ketiga. Nih. Padahal nggak ngomongin, tapi kan ngapain senyum-senyum sendiri saya nggak diajak gitu ya. Ini ngobrolin apa sih? Iya, apalagi orang baru ini besok lagi nggak datang. Gitu. Nah, ini makanya adab dalam Islam ini dilarang nih, ya berbisik-bisik tadi. Meskipun tadi hukum asalnya kalau itu kebaikan mah sah-sah saja. Nah, Kebaikan ya jangan bisik-bisik. betul makanya kalau bisik-bisik menyebabkan prasangka tadi, betul Ibu. Nah, dan di sini Allah ingin menenangkan Ibu, meskipun ini orang-orang munafik tuh, kalaupun mereka berbisik-bisik, punya siasat, merencanakan sesuatu, rahasia apapun itu, di sini Allah menenangkan walaisa. Wa dan laisa tidak ya. Bidorihim ya. Bi dengan dor, itu artinya doror, mudorot, berbahaya, mencelakakan, him mereka, syai'an sedikit pun. Artinya apa? Bisik-bisik rencana mereka pada hakikatnya tidak bermasalah sedikit pun. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Aduh, gimana ya? Dia sudah rencanain ini itu misalkan. Nggak usah khawatir, tenang. Ya, illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ini. Jadi inilah kondisi takdir ya. Orang mau berencana apa-apa, mau jahat apapun, ya hakikatnya kita itu apa? Tenang. Ya, tenang. Nih, selama Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bakal ke. Nah, iya betul, nggak akan terjadi. Tapi kalau memang Allah mengizinkan, ya sudah, memang takdir. Pasti apa? Ada hikmahnya. Itu. Ada hikmahnya. Nah, ini yang tenang di situ. Jadi jangan yang
kedengeran, aduh dia udah ngerencanain gini, aduh gimana nih, ada yang panik ini itu. Ya, ini. Nah, di sini harus menenangkan diri dan yakin ya bahwasanya Allah menolong hambanya. Nah, ini hal yang paling luar biasa sekali. Kemudian ayat ditutup wa dan ala atas Allah fa maka ya fal maka hendaknya ya tawakal ini fiil mudhari ya bertawakal al mukminun orang-orang yang beriman. Jadi dan kepada Allah ya hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal, gantungkan, pasrahkan kepada Allah. Jadi jangan pusing lihat sendiri ya Ibu. Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Aduh gini sudah pasrahin aja. Biarkan Allah yang menyelesaikan ya. Kalaupun ada ikhtiar tetap harus dilakukan. Gimana nih biar nggak gini? Oh ya sudah saya coba begini. Yang ini begini ya. Sisanya serahkan pada Allah ya. Sisanya serahkan pada Allah. Ya tawakal, domirnya dia Ibu. Ya. Ya dia. Dia Gimana? yang dia sunnah Liyahzuna sama dia. dia. Ya. Oke. Ayat 11 Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi faftahu yaftahillahu lakum wa idza qila ansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya wahai ayyuhalladzina orang-orang yang amanu beriman, apabila dikatakan lakum kepadamu Tafassahu tafassahu berilah berlapang-lapanglah. berlapang-lapangan Mm-mm. majalisi di dalam Majelis. fil majalisi di dalam majelis fafsahu maka satu lapangkanlah ya. Lapang-lapanglah. Ya sakillahu mengapa memberi kelapangan, Allah memberi kelapangan lakum untukmu. Wa ida wadan ida apabila bilan suatu dikatakan berdirilah kamu dan Pangsuruh maka susu berdirilah yarfa'illahu niscaya Allah akan mengangkat alladzina amanu derajat orang-orang yang beriman minkum di antaramu waladzina utu dan ladzina orang-orang utu yang diberi ilmu darajat beberapa derajat wallahi dan Allah badan wallahi dan Allah bima ta'maluna khabir terhadap apa yang kamu kerjakan maha teliti. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, bagus. Oke. Ya ayuha, nah ini dari tadi dipanggil semuanya ya. Wahai alladzina orang-orang yang amanu ya fi'il madhi ini tadi sudah ya domirnya mereka
Wahai orang-orang yang beriman, idza apabila kila. Nah, kila fi'il madhi majhul. Kila fi'il madhi majhul dikatakan. Ya. Idza kila apabila dikatakan lakum la bagikum kalian tafassahu. Tafassahu fi'il amr. Ya. Tafassahu fi'il amr perintah berlapang-lapanglah. Ya. Jangan sempit-sempitan. Ya, itu Bu. Ya. Atau jangan apa namanya? Menuh-menuhin. Nah, itu ya. Berlapang-lapanglah ya. Ini masih ada tempatnya Ibu, biar agak geseran Ibu mau dipakai. Nah, ini. Berlapang-lapanglah fil majalisi di majelis. Ya, ketika duduk-duduk ya, ketika taklim ya. Maka balasannya apa? Fafsahu. Fa maka ifsahu. Ya. Ifsahu sama ya Ibu. Perintah ya. Maka ifsahu sama tadi maka lapangkanlah ya. Nih, fi'il amr ya. Maka kalian lapangkan yafsahi. Nah, yafsahi fi'il mudhari. Melapangkan. Ya. Allah lakum bagi kalian. Nah, jadi ini poin pertama Ibu. Di ayat ini kita belajar adab bermajelis, ya, adab bermajelis yaitu apa? Saling berlapang-lapang dalam hal tempat. Ya, jangan dikuasai sendiri, Ibu. Ya, 1, 2, 3 di kafling semuanya biar nggak mau kesempit-sempitan gitu ya. Ya, betul. Ya, itu. Nah, ini cuman kalau kayak gini ketika di haram sama di Nabawi, wah, itu harus tega-tegaan, Ibu. Itu besar kita nggak punya. Betul. Jadi ini dia sempit itu dia bilang ini masih cukup nih, ya gitu ya. Dia kan bilang ini masih cukup nih. Ketika sudah dia masuk udah kitanya yang tadinya ini betul. Jadi kalau gitu harus berani. Enggak cukup. Enggak harus berani begitu. Ya. Nanti masalah langkah-langkah. Betul. Ini udah pokoknya tega-tegaan kalau sudah di sono mah. Gitu. Betul, ya. Iya, ada yang betul betul Ibu. Cuman gitu, kalau pas ada yang ini maksudnya orang Indonesia kadang ngalah gitu ya. Nah, kalau kalau kita sudah tahu tipe watak mereka, udah nggak ada pokoknya. Kalau emang ini ayo silahkan nih ya, lebar itu akan saling ini. Tapi kadang yang sudah datang akhir-akhir, mepet-mepet, nah itu kan betul itu udah bener-bener pokoknya orang bisa berdiri, dia kan berdiri di situ tuh. Ah, ketika sudah berdiri menguasai nanti. Jadi kayak nggak ngerasa ini orang baru, maksudnya baru datang malah malah menguasai gitu. Kita yang dari tadi duduk ini. Nah itu. Nah tapi ini ada dalam majelis ya berlapang-lapang ya. Nih kalau dikatakan lapang kan geser ya misalkan begitu maka bergeser ya. Balasannya siapa? Allah. Nah di sini kita pun belajar Ibu. Apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Ya, kita melapangkan orang lain, ya, tempat untuk orang lain, Allah akan melapangkan untuk kita. Nih, ini pada akhirnya memang selama ini, ya kalau kita pikir-pikir nggak ada yang gratis sih, Bu. Hanya beda balasannya saja. Orang yang orientasinya akhirat, ya, minta bayarannya di Allah akhirat nanti. Ini, oke, itu poin pertama. Poin kedua, wa idza qila sama. Dan apabila dikatakan unshuzu bangun, berdiri. Fanshuzu, maka bangun dan berdirilah. Iya betul. Unshuzu, ya. Ini. Fanshuzu sama amr ya. Dua-duanya di situ amr. Maka apa bahasanya? Yarfa fi'il mudhari. Allah mengangkat, meninggikan. Allah alladzina orang-orang yang amanu minkum. Amanu orang-orang yang mereka beriman minkum di antara kalian. Ya. Jadi Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian
Tapi belum selesai, cukup di sini. Walladina utu, walladina dan orang-orang yang utu fiil madi majhul. Utu itu madi majhul, diberi, mereka diberi ilmu darajat, derajat. Ya. Nah, di sini kita belajar Ibu. Bahasanya orang-orang yang beriman itu memiliki derajat yang tinggi. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, derajatnya lebih tinggi. Nah, di sini kita akan tahu ya, dan mungkin sering dengar, termasuk di antara keutamaan orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Beriman saja itu sudah tinggi. Kalau ditambah dengan ilmunya, maka dia akan lebih tinggi daripada itu. Ya. Dan sebenarnya kita bilang, tidak mungkin orang yang beriman tanpa ilmu. Enggak, ini nggak mungkin. Jadi iman itu harus dilandasi dengan ilmu. Allah tutup, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang ta'maluna fi ilmu dharik, domir kalian beramal, khabir, maha teliti, ya. Allah maha tahu, maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Mungkin sepele, cuma geser sedikit. Ini mungkin sepele, tapi bagi Allah itu tidak disepelekan. Bergeser ya, melapangkan untuk orang lain, Allah lapangkan hidupnya. Ya, berdiri untuk orang lain, Allah bakal angkat derajatnya. Nah ini. Jadi ini tidak ada yang sepele di sisi Allah. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke, lanjut Ibu 12. Ya, alladzina amanu idza najaytum najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak apabila najaitum kalian berbisik-bisik tadi, bicara rahasia kepada Rasul, fakod bimu, maka hendaklah kalian fakod bimu mengeluarkan lainnya di antara Yadai tangan, kedua tangan. Mengeluarkan ya. Sedekah. Betul. Galika, maka demikian khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Wa alqohar bersih dan bersih. Wa ilam, ya, maka tidaklah Pak Ilam, jangan tajidu, maka tidaklah tajidu mendapatkan inallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan kepada Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Sebelum melakukan bicara itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah itu Oke, baik. Nah, sama di sini ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi dipanggil lagi, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kaitan yang berikutnya idza, apabila, najaitum. Nah, sekarang najaitum fiil madhi. Ada tumnya ya. Kalian berbisik atau berbicara rahasia ar-rasul, kepada Rasul. Ya. Ini hukum dulu Ibu. Nah, di sini kita juga belajar Ibu, bahwasanya Al-Qur'an itu nggak bisa sepotong-sepotong. Belajar Al-Quran itu nggak bisa sepotong-sepotong, harus komplit. Kenapa? Nah, di sini hukum ini sudah dihapus. Ya, hukum yang berada pada ayat ini dihapus, sudah nggak berlaku.
Ya, berlaku, nggak berlaku. Apa itu? Dulu Ibu, apabila kalian para sahabat itu ingin berbicara rahasia pada Rasul, maksudnya apa? Ingin mengeluhkan sesuatu. Datang pada Rasul curhat. Ya. Seperti halnya kalau kita bilang di awal ayat ini kan perempuan curhat itu Ibu. Ya, Khaulah datang menanyakan masalahnya. Nggak ada orang yang tahu, gitu ya. Nah, ini kan berbicara rahasia kalau kita. Dulu ketika mau berbicara rahasia ada syaratnya. Apa dikatakan? Fa maka qaddimu fil amr. Ya, qaddimu fil amr. Ya, dikatakan mendahulukan atau memberikan kalau kita bilang membawa baina antara yadai, ya. Yadai itu aslinya kedua tangan. Najwakum, ya, apa namanya? Najwa tadi pembicaraan rahasia kalian, sodakoh sedekah. Jadi sebelum sebelum mau mengajak Rasul untuk berbicara itu harus sedekah dulu. Caranya tuh. Jadi harus sedekah dulu. Mudah nggak Ibu? Berat. Harus sedekah dulu sebelum nanya ke Rasul nih. Ya. Ini sedekah saja pokoknya. Bukan sedekah ke Rasul. Rasul nggak nerima sedekah ya. Ya. Ya, yang pasti adalah sedekah dulu. Nah, infak kalau kita bilang ini, Ibu. Sebelum ini nyemplungin dulu tuh, linting baru. Nah, tanya permasalahan baru nunggu jawaban. Nah, itu. Jadi, dulu harus sedekah dulu. Dan ini tentu nggak mudah. Bagi yang kaya gampang, bagi yang kurang mampu berat, ya. Maka saya bilang apa? Ayat ini dihapus secara hukum, nggak berlaku. Secara hukumnya ayat ini sudah nggak berlaku. Ya, tapi tetap dibaca. Masih ada sekarang, masih ada. Untuk apa? Untuk tahu tahapan daripada pensyariatan. Ya, dulu begitu. Kemudian dikatakan dzalika itu khair, lebih baik lakum bagi kalian wa athhar dan lebih bersih dan suci. Jadi itu lebih baik tuh mensucikan diri kalau kita bilang. Ketika sebelum mengadu ke Rasul atau ngeluh, sedekah dulu. Pahalanya gede, Bu. Ya, mau apa-apa ke Rasul, cemplung dulu. Wah, pahalanya gede banget tuh. Ya, nih. Ya, itu kan kalau sekarang ya kotak amal disediain gitu ya. Ah, tapi dikatakan di sini fa in lam dan in jika lam tidak tajidu. Nah, kalian mendapati. Nah, ini yang mulai dihapus nih. Jadi hukum asalnya tadi ayo sedekah dulu. Tapi setelah itu dikatakan fa in lam tajidu dan jika tidak mendapati apapun, tidak punya apapun, fa innallaha maka sungguh Allah ghafurun rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Nah ini. Kalaupun nggak ada, nah ini pada akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Nih, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, dijelaskan lagi di ayat 12. Penghapusan dari hukum tersebut. Silakan. Ayat 12. Ayat 13, Ibu. Tentukan Ibu. Faid lam. Bicarakan sebelum pembicaraan dengan jadi kalian sebelum bicara dengan Rasul memberikan sebutan. Waktu dalam
Bilang maka ketika saya juga sudah menjalankan dan Allah menerima saya wakimu syarata wakimu syarata maka diberikan sholat dan dan berikanlah zakat yang taatlah Rasulullah yang taatlah ayat kepada Rasul Allah dan Allah dan Allah kita mengetahui Tak malu. Oke. Ya, nih. Ashfaqtum. Ya. Apakah? Ashfaqtum. Ashfaqtum fi'il madhi. Ya. Yang mana tadi bisa berarti kamu takut, berat. Ya. Ini. Apakah kamu merasa takut, berat dalam arti tadi untuk bahwa tuqaddimu fi'il mudhari tadi mendahulukan atau kalau kita bilang apa? Membayarkan baina yaday najwakum tadi sudah ya. Di antara atau sebelum berbicara rahasia terhadap Nabi Sodakot. Nih, apakah kamu merasa berat ya ketika harus nih bersedekah sebelum berbicara rahasia kepada Nabi? Berat nggak? Nah ini Allah tahu sebenarnya berat itu ya. Nih, makanya tadi dikatakan bahwasanya Allah menghapus daripada syariat ini. Ya. Lalu dikatakan fa'illam taf'alu fa'id maka id jika lam tidak taf'alu kalian mengerjakan. Nah, di sini ada gantinya nih. Dan taballah. Taba taubat ya. Allah menerima taubat alaikum. Taf'alu mudhari betul Ibu. Taf'alu mudhari domir kalian. Taba madhi. Taba fi'il madhi. Domainnya dia. Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Ya. Fa maka aqimu fi'il amr. Dirikanlah as-salata, salat. Dan atu fi'il amr juga. Ya, tunaikan, bayarkan az-zakah, zakat. Dan atiu fi'il amr juga, taatilah Allah wa rasulah dan rasulnya. Nih. Jadi sini dan kalaupun kalian tidak melakukannya, ya, tidak bisa membayarkan sedekah sebelum berbicara rahasia pada Nabi, Rasul, maka Allah menerima tobat kalian. Gak apa-apa, sudah. Ya. Nah, yang wajib diulang lagi. Yang lebih wajib daripada itu adalah dirikan sholat, zakat, ya, dan juga taatilah Allah dan Rasulnya. Baru dikatakan ditutup mirip dengan yang tadi, hanya dibalik saja. Wallahu khabirun. Dan Allah khabir, maha teliti mengetahui bima dengan apa yang ta'malun fi'il mudhari. Kalian beramal, ya. Jadi di sini kalau di awal tadi sebelum berbincang sama Nabi harus sedekah itu menjadi kewajiban. Wah, berapa tuh dalam sehari kalau mau nanya-nanya keluar duit itu atau keluar sedekahnya. Nah, tapi Allah meringankan daripada syariat tersebut, maka syariat tersebut dihapus ya. Yang wajib adalah tetap zakat, tetap sholat, dirikan sholat, berzakat. Nah, kalau zakat ini beda dengan sedekah ya, sedekah umum. Kalau zakat ini yang berarti kewajiban dalam rukun Islam, maka tetap lakukan. Kemudian yang penting adalah taati Allah dan
Rasulnya. Terakhir Ibu, 14. Oke, bagus Ibu. Nah ini akan menjadi pembanding. Kalau tadi orang beriman dikasih keringanannya karena ketidakmampuan, bukan karena ketidakmauan, bukan tidak mau melakukannya, tapi karena tidak mampu, berat. Nah, di sini Allah bandingkan apakah lam tidak taro fiil mudhari kamu melihat. Nah, tidakkah kamu perhatikan, kamu lihat ila pada alladzina, orang-orang yang tawallau fiil madhi, mereka berpaling atau maaf, tawallau bisa berpaling atau mereka berloyal. Ya. Jadi lebih condong. Nah, apakah kamu perhatikan kepada orang-orang yang lebih condong kepada siapa? Kauman, kepada kaum, ya, kaum godiba fiil madhi, godob marah, Allah marah, murka alaihim, atasnya. Nah, di sini ada dua jenis ya Ibu. Yang pertama, apakah kamu perhatikan kepada orang-orang yang mereka lebih loyal? Yang dimaksud siapa ini? Orang munafik. Orang munafik, ya. Loyal kepada apa? Loyal kepada siapa? Loyal kepada kaum yang Allah murka kepadanya, yaitu siapa? Yahudi. Betul. Makanya tadi saya bilang di awal, ya, orang-orang munafik ini lebih dekat bestian sama orang-orang Yahudi. Jadi apalagi Ibu, apalagi, ya. Kalau kita mau bilang Ibu, untuk kondisi Madinah, kondisi Madinah, sebenarnya mereka lebih merasa senior, betul? Yahudi lebih dulu ada dibandingkan kaum muhajirin, betul, muslim. Orang-orang munafik pun sama. Jadi secara wilayah mereka mau ngebosi ini. Muhammad sama sahabatnya ini baru datang kemarin. Bisa-bisanya mau berpuasa. Ya. Tuh, maka kong kali kongnya orang munafik sama Yahudi. Terima nggak kamu? Ini Madinah dikuasai mereka. Ya. Padahal kalau kita ingat Ibu, orang-orang Yahudi itu sudah apa? Sudah dari awal ngancem-ngancem kaum Ansor. Ya, mereka sudah sering ngancem begini. Awas ya nanti kalian kalau sampai Nabi akhir zaman datang, kalian yang kita bantai pertama kali. Nah, itu. Jadi Aus Khazraj itu ketakutan karena orang Yahudi sering ngancem begitu. Ya, sampai suatu ketika mereka haji, ya, di baiat yang pertama ya, ketemu dengan Rasul. Yang jumlahnya masih cuma 12 orang misalnya. Mereka baru sadar, wah ini yang dibilangin orang-orang Yahudi ini.
Ini nabi yang dimaksud. Kita lebih dulu kenalan. Kita yang lebih dulu beriman. Nah, istilah kita Mas sekarang di apa Ibu? Ditikung. Ya, mereka nungguin ya kaum Aus Khazraj lebih dulu ketemu. Akhirnya wah mereka tenang tuh. Ah, kita dapat dukungan. Ternyata mereka lebih condong ke kita. Nabi ini lebih condong ke kita daripada ke ya Yahudi. Nah, itu. Ya. Sampai nanti akhirnya makanya ketika pas Nabi di situ disambut dengan begitu luar biasanya ya. Nah, itu. Ya. Tadi dikatakan ya, kaum yang Allah murka terhadapnya. Nih, perhatikan mereka. Dikatakan ma tidak hum mereka minkum. Orang munafik tersebut bukan bagian dari kalian. Mereka bukan orang yang beriman. Dan dikatakan wala minhum. Dan dia pun tidak termasuk dari mereka. Nih. Jadi orang munafik itu bukan muslim. Hakikatnya ya. Bukan pula Yahudi. Nih. Karena mereka mau dibilang Yahudi, mereka nggak menampakkan simbolis agama tersebut. Ya, justru agama simbolisnya adalah Islam. Tapi kalau dilihat dari keyakinannya, tidak ada keimanan terhadap apa yang diimani orang Muslim. Nah ini, makanya Allah sebutkan di sini, mereka bukan bagian dari kalian dan mereka pun bukan bagian dari mereka. Itu. Kenapa? Kalau bagian daripada Yahudi pas diusir, mereka akan diusir juga. Toh mereka nggak mau ikut-ikutan. Ya, nah ini jelas. Dan termasuk diantaranya cirinya dikatakan di sini wa yahlifuna, wa dan yahlifun. Nah, ini bersumpah ya. Fi'il mudhari, domir kalian, domir mereka, maaf. Mereka bersumpah, ya, ketika mereka bersumpah alal kadibi, ya, terhadap kebohongan, ya. Nah, itu kebiasaan mereka. Mereka berani bersumpah meskipun itu bohong. Bilangnya apa ke Yahudi, pas ditanya, demi Allah, saya nggak bilang seperti itu. Nah, itu dengan beraninya, dengan mudahnya, seperti itu. Yang paling kerasa itu ketika di perang apa? Perang Tabuk ataupun Uhud juga sama, ya. Itu sudah jalan, di tengah jalan apa? Pulang, balik lagi. Wah, itu kan down bener nih ya. Down, ya. 1.000 orang, 300 diantaranya balik. Wah, itu udah, wah, gimana nih kita ditinggalin ini ya. Apalagi kalau di perang Tabuk mereka nggak mau berangkat, ya. Ketika pas Rasulullah balik datang masing-masing ya, terus bilang apa? Ya Rasulullah, saya punya udzur ya Rasulullah gitu. Ya. Jadi mereka berani bersumpah meskipun itu kebohongan, wahum ya'lamun, dan hum mereka ya'lamun, ya. Fi'il mudhari, domirnya mereka tak tahu, mereka tahu padahal itu bohong. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya di antara tadi sebelumnya orang-orang beriman itu apa yang diperintahkan nggak nanya. Kira-kira kalau nggak ngelakuin ini bakal gimana nih? Nggak bertanya begitu. Rasulullah perintahkan, laksanakan. Ya, baru ketika itu berat, nah nanti lihat Allah kasih keringanan. Jadi bukan dari awal berat nggak usah. Ini nanti kayak apa? Orang-orang ya, Yahudi ya, disuruh nyembelih sapi. Ya Allah, sapinya yang kayak apa ya Allah? Iya, intinya biar ya udah deh nggak usah. Nah, intinya yang ditunggu itu. Ternyata semakin dirinci malah justru semakin susah dan berat. Makanya dikatakan hampir-hampir mereka tidak ya mengerjakannya. Tapi memang sulit syaratnya itu. Oke. Ya, Ibu. Betul. Iya, betul Ibu. Itu sebagai ancaman tadi. Ya, silakan Ibu. Mm-mm. tidak diwakili orang ini karena sudah apa itu kan jadi kayak semacam sekali konsultasi. Betul. Betul. Nah, pada saat misalnya Rasul memberikan saran apa-apa dan dia tidak bisa, tapi kan ada sesuatu yang kalau kasih Wahyu. ya.
Dan itu pun gambaran secara dan itu pun pastinya mungkin ada di Al-Quran juga kan, apa yang disampaikan terkait dengan pembicaraan spesial. Oke, betul. Sebenarnya contoh yang sudah ada adalah di awal surat ini, Bu. Khaulah itu perempuan punya masalah dengan suaminya. Ya, dia datang ke Nabi. Bahkan saat itu ada Aisyah yang mau dibilang di ruangan itu tapi nggak denger. Jadi mereka berdua ngobrolin apa itu Aisyah nggak tahu. Nah, ini bisa dikatakan tadi perbincangan tadi konsultasi ya Rasulullah saya punya dan ya semuanya kan kadang kalau bahasa kita aib gitu ya. Nah, itu. Kalau sekarang mah di apa namanya? Di Damai Indonesiaku atau apa itu ya. Cerita, "Wah, Ustadz gimana suami saya dingin-dingin." Nah, ini juga adab, Mas. Sebenarnya adab ketika mau bertanya ya ambillah orang lain ya. Jadi jangan tempatkan yang terjadi di saya begini-begini ya. Ada kala kalau itu banyak jangan gitu kan. Jadi ada kala menjaga orang lain juga. Saya ada apa namanya kenalan, pura-puranya begitu ya, misalkan. Karena untuk menjaga tadi. Jadi betul yang Ibu bilang tadi. Jadi di mana itu konsultasi ya, dan itu pun Allah yang menjawab. Betul. Jadi nggak semuanya konsultasi terus Rasulullah yang dengan dirinya dia bilang, oh ini begini-begini. Nggak. Ya. Setiap yang Rasulullah jawab, apalagi kalau itu kaitannya dengan hukum, pasti dia akan menunggu daripada wahyu. Ya. Wahyu. Nah, meskipun tadi rahasia ya. Ya. Kalau diabadikan di ayat, tapi kan di ayat nggak disebutkan siapa fulannya, itu kejadiannya tentang apa, gitu kan? Nggak disebutkan itunya. Ya. Karena apa? Ada kala yang terpenting adalah kejadiannya. Kita mengambil pelajaran dari peristiwanya, ya. Kita nggak terlalu sibuk dengan ini siapa sih. Nah, kalau kita kan sekarang lebih sibuk itu ya, kepo ke siapanya gitu ya, kepo ke siapanya ini siapa sih. Yang ini siapa sih yang ininya, orangnya tinggal di mana. Kita keponya di situ, ya. Pelajaran peristiwanya lupa malahan gitu ya. Nah ini, jadi betul, bisa jadi ada di ini. Dan kalaupun itu kaitannya, Ibu, kalau itu kaitannya dengan masa pensyariatan, ya sebenarnya mau nggak mau, pasti nggak jadi lagi rahasia. Karena pasti akan terungkap. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Karena pernah, suatu ketika Mu'ad dibonceng. Ini kan berdua juga. Mu'ad dibonceng sama Rasulullah. Ya, dibonceng, terus ngobrol berdua. Ya, ngobrol berdua, nggak ada yang lain. Dibonceng onta ya Ibu, dibonceng onta nggak dibonceng motor gitu ya. Dibonceng bahasanya ya, dibonceng terus diajak ngobrol ya, di antara dikatakan apa hak Allah apa hak hamba ya, terus dijawab Allah lebih tahu dan Rasulnya. Dikasih tahu hak Allah itu tidak disekutukan, hanya satu-satunya yang ibadi. Apa hak hamba? Hak hamba kalau dia melakukan itu tidak akan dimasukkan ke neraka. Nih. Jadi cukup itu tuh. Istilahnya syaratnya untuk tidak masuk neraka apa? Jangan sekutukan Allah. Ya, ini poinnya di sini sebenarnya kecil gitu ya. Gampang tuh. Saat itu Mu'ad merasa, ini gampang nih. Boleh nggak saya sebarkan? Nah, kata Rasul bilang apa? Jangan. Jangan. Karena dikhawatirkan apa? Orang-orang hanya bersandar dengan itu. Yang penting kan saya beriman. Iman saya pokoknya saya yakin Allah itu ada, saya nggak nyembah yang lainnya, udah cukup. Nah, maka dibilang apa? Jangan. Ya, biarin mereka beramal bersusah payah bahasanya. Tapi pada akhirnya apa? Hadis ini sama Mu'ad pun disebarkan. Ya, padahal saat itu Rasul bilang jangan kasih tahu orang. Ya, kenapa? Tadi lebih ke khawatir menyembunyikan ilmu. Jadi pas Rasulullah wafat, disitulah dia mulai merasa kalau saya mengikuti Rasul ya dalam arti jangan, saya nanti menyembunyikan ilmu nih. Saya tahu tapi nggak kasih orang tahu gitu kan. Nah, jadi pada hakikatnya meskipun dulu kalau bagi Rasul itu suatu pembicaraan rahasia, kalau itu hukumnya berdampak kepada yang lain pasti akan terungkap juga. Jadi rahasia umum gitu. Begitu Ibu. Oke. Kita cukup dulu Ibu. Ya, setelah Rasulullah wafat betul. Mulai daripada penyebaran, makanya hadisnya sampai ke kita. Hadisnya sampai ke kita. Kalau
itu diem, nggak usah bilang-bilang sebagai wasiat dari Rasul. Wah, sudah hilang semuanya nanti. Ya, syariat Islam bisa hilang gitu ya. Tapi tadi amanah daripada ilmu, maka para sahabat pun tetap bukan karena tidak taat pada Nabi ya, tapi lebih menjaga daripada amanat daripada ilmu. Oke. Baik, kita cukup dulu Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.